Baik, selamat datang mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya program studi Teknik Elektro. Perkenalkan saya Chandra Rahman Hananto, alhamdulillah di sini menjadi Ketua Umum, periode 2020. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit menjelaskan, menggambarkan, dan juga mendeskripsikan, tentang, eee, organisasi yang bernama Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro. Nah, buat teman-teman, jadi KMTE itu adalah, suatu organisasi yang berada di tingkat jurusan dan itu merupakan, sebagai apa, media media untuk kita mengembangkan potensi diri, kemudian kreativitas dan juga, mengasah skill-skill yang nantinya bisa dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, untuk KMTE sendiri itu berdiri pada tanggal 15 Oktober 1993 dan, eee, mempunyai sekre yang beralamat di kampus 2 UMS, tepatnya di belakang saya ini. Itu ada tulisannya Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro. Nah, tepatnya di Gedung F sayap selatan. Eee, jadi, buat teman-teman besok yang sekiranya masih, asing dengan sekre-sekre yang ada di teknik, kita semua ngumpul di sini. Jadi, sekre yang ada di teknik itu menjadi satu. Hanya, berbeda sekat depan dan belakang gitu. Jadi buat teman-teman besok kalau misalkan sudah, masuk gitu ya, nah silahkan main-main ke sekrenya, HMJ-HMJ yang ada di teknik itu. Baik, KMT sendiri, eee, punya departemen-departemen di dalamnya, dalam menjalankan tugas. Jadi nanti supaya bisa lebih, spesifik dalam kinerja, dibagi menjadi 5 departemen untuk periode ini. Nah untuk departemen yang pertama itu adalah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah, departemen yang, eee, menaungi atau yang spesifiknya itu, urusan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga, sebagai pegiat peneliti dalam organisasi KMTE. Nah untuk, mmm tugasnya di antara lain kan, dalam universitas itu kan ada yang PKM-PKM itu. Nah, itu salah satunya sebagai penggiat penelitian yang ada di KMTE. Jadi nanti menghimpun dan mengkoordinasikan, PKM-PKM yang sekiranya nanti untuk diseleksi ataupun yang lolos nanti, kita koordinasikan bareng-bareng melalui, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan juga, departemen ini juga menaungi, komunitas nih, komunitas yang ada di program studi teknik elektro. Jadi, program studi teknik elektro ini punya beberapa komunitas yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Untuk departemen yang kedua, itu adalah, departemen Kominfo. Kominfo itu adalah komunikasi dan informasi. Jadi, departemen ini, sebagai pengelola sosial media, sebagai tim publikasi yang ada di keluarga mahasiswa teknik elektro. Jadi, seperti, apa ya, dia, eee, broadcast-nya gitu loh, tim broadcast-nya Teknik Elektro, KMTE itu. Ada beberapa akun sosial media yang teman-teman bisa ikuti. Nah untuk, kinerjanya kalau saya sedikit kasih gambaran ya silahkan bisa teman-teman pantau lewat Instagram kami di KMT_UMS. Nah itu postingan-postingan semua yang mengurus atau mengkoordinir adalah dari teman-teman, departemen Kominfo. Dan untuk selanjutnya, departemen yang ketiga, itu adalah ada dari, departemen eksternal dan internal. Nah untuk, gambarannya seperti apa, jadi kan dalam suatu organisasi itu ada yang namanya bidang internal dan eksternal. Nah ini adalah fokus dari departemen, Eksin ini. Jadi untuk yang internal itu adalah mengurusi internal organisasi, baik dari pengurusnya ataupun, hubungan, antar kamarnya dan, atau tidak hanya kamar di teknik, bisa juga, organisasi yang ada di, UMS atau yang di fakultas lain seperti itu. Dan untuk yang bidang eksternal itu, kita punya forum forum yang namanya FKHMI, Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Elektro Indonesia Wilayah 8.
Untuk Solo itu masuknya wilayah 8, kecuali Magelang. Nah, untuk Magelang itu nggak tahu ceritanya gimana, tapi Magelang itu masuk, ke wilayah dari Jogja, seperti itu. Nah, untuk, yang menjadi penghubung antara mahasiswa Teknik Elektro UMS dengan, forum ini, itu adalah departemen eksternal. Nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang, sekiranya memerlukan delegasi delegasi, baik itu, pengabdian masyarakat di wilayah pelosok, terutama ya tentang, apa ya, membantu wilayah tersebut dalam, misalkan penyaluran energi atau listriknya masih kurang gitu. Nah itu, biasanya ada kegiatan seperti itu membutuhkan delegasi. Nah, teman-teman dari eksternal inilah yang mengkoordinir buat mengirimkan. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga, teman-teman eksternal juga, ada sebagian yang, ikut dengan pengurusan FKMEI. Ada beberapa dari teman-teman KMTE yang juga tergabung dalam, pengurus. Karena, kalau nggak salah setiap 2 tahun sekali itu, ada reorganisasi dan itu pasti biasanya delegasi setiap univ itu pasti, mengirimkan dan, biasanya juga masuk ke pengurusan seperti itu. Jadi ketika masuk pun, ya pasti akan banyak benefit yang didapat, mulai dari relasi, kemudian ya pertemanan antar elektro se-Jawa Tengah nanti kalian akan dapat, misalkan masuk di situ gitu. Itu sedikit tentang FKMEI. Kemudian, eee, lanjut ke departemen selanjutnya, departemen 4 yaitu sosial dan kemahasiswaan. Nah, departemen inilah yang, apa ya, sebagai inti dalam roda, kemahasiswaan yang ada di Teknik Elektro, dalam arti ya aspirasi-aspirasi sebagai penyambung. Karena aspirasi kalau sudah dituangkan nggak disambungkan ke pihak terkait itu sama saja, eee, tidak ada manfaatnya. Nah, peran Sosma di sini adalah sebagai penyambung aspirasi dari teman-teman mahasiswa Teknik Elektro. Apa saja itu kritik, saran, masukan, nanti kita buatkan momen, sekaligus saya mencontohkan proker yang ada yaitu Sarasehan. Nah itu nanti adalah momen untuk menyampaikan, kritik saran tentang perkuliahan, akademik, kemudian, sistem praktikum yang ada dan juga, mmm, atau dari pelayanan dari pihak jurusan itu sendiri kalau misalkan ada sesuatu yang, dirasa tidak baik, nah dan perlu dikoreksi, itu sampaikan saja. Nah, itu nanti ada momennya namanya Sarasehan dan bisa diikuti oleh semua mahasiswa umum Teknik Elektro, seperti itu. Kemudian departemen yang kelima, ini yang terakhir, itu adalah departemen minat dan bakat. Nah, di dalam itu, kita bagi 2 juga, ada tim yang namanya KWU, karena kewirausahaan itu adalah, kami masukkan dalam minat bakat, seperti itu. Di sini juga departemen ini mengurusi, apa ya, menghimpun dari teman-teman yang mempunyai minat dan bakat tertentu, kita kita satukan dalam suatu wadah dan nanti kita, jalankan dalam, pelaksanaan yang namanya rutinan. Nah, untuk rutinannya seperti apa, sistemnya biasanya kita itu mengadakan, apa, kuisoner terlebih dahulu. Jadi misalkan diberikan pilihan, untuk semester ini, kita bakal rutinan apa saja, misalkan futsal, bulu tangkis, ataupun renang. Nah kemarin sempet nih renang, renang bisa kita terpilih tapi ya bagaimana lagi kita kondisinya pandemik, jadinya tidak bisa terlaksana. Semua rutinan, tapi yang kemarin renang sempat terpilih, ya alhamdulillah saja. Dalam mengkoordinasi kita kan di apa ya, kalau misalkan pandemi ini sangat riskan karena ya perizinannya pasti sulit, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi nyambung ke tadi departemen, itu ada 5 departemen yang ada di, keluarga mahasiswa Teknik Elektro. Dan untuk, program kerjanya tadi juga sedikit sudah saya kasih gambaran di beberapa departemen, tapi yang jelas, kegiatan, atau prokernya di HMJ yang bernama KMTE itu banyak sekali,
baik proker besar maupun yang kecil, yang itu pastinya mengasihkan buat teman-teman ikuti. Baik menjadi panitia langsung ataupun, volunteer ataupun dari, peserta itu sendiri. Nah, untuk prokernya apa saja itu biasanya eee, kita apa ya, kita buka buat semua mahasiswa teknik elektro. Karena ya namanya kita organisasi yang ada di tingkat jurusan, ya kita memberikan, event buat teman-teman yang ada di jurusan itu. Nah, untuk apa saja itu biasanya kalau di awal, saya ambil contoh ada penyambutan mahasiswa baru yang akan kalian, teman-teman di sini laksanakan sebentar lagi kan ada Fakultaria yang dari BEM, kemudian setelah itu ada Prodiria, nanti WELS juga. Nah, itu biasanya, kita kita laksanakan di awal awal tahun semester penerimaan mahasiswa baru, seperti itu. Setelah itu ada makrab. Makrab itu, sedikit saya kasih gambaran untuk yang di elektro adalah namanya OLTC, Outbound Leadership Training Camp. Kemudian, proker proker yang lain yang sekiranya saya kasih gambaran dan, apa ya, peminatnya banyak dan seru, itu ada dari seminar nasional. Nah, kita juga alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir kita berhasil, menyelenggarakan seminar nasional dan pembicaranya juga alhamdulillah, kita mendapat yang bagus-bagus dan insya Allah kalau, nanti berkenan dan tidak ada halangan kita bisa melaksanakan di, semester ini juga, insya Allah nanti. Lanjut ke, komunitas, tadi baru sedikit membahas komunitas. Nah, untuk di program studi teknik elektro ini, kita punya 3 komunitas yang ada di naungan KMTE. Komunitas yang pertama itu adalah, Robot Research UMS, kemudian yang kedua adalah Aerobo, dan ketiga adalah Ghost Eltrum. Sedikit saya kasih gambaran, dari masing-masing komunitas ini. Yang pertama adalah Robot Research UMS, ini adalah komunitas yang bergerak di bidang robotika dan kegiatannya juga ya riset-riset tentang, robotika yang apa, berkembang di tahun ke tahun gitu kan. Kalau biasanya mungkin line follower yang robot mengikuti garis-garis itu, kita juga ada event penyelenggaraan seperti itu, lomba robot nasional di KMT juga ada, dan nanti panitianya juga kita, eee, bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada di elektro gitu. Tadi lomba robot line follower, kemudian, nah untuk tahun ini kita juga lagi sibuk persiapan untuk kontes robot Indonesia atau KRI. Nah, itu untuk tahun ini diselenggarakan secara daring dan dilaksanakan di universitas masing-masing. Jadi, kita memang harus persiapan robotnya juga dan juga persiapan dari tempat lokasi dan penyelenggaraan. Karena ada sistem yang berlaku ketika nanti sistemnya itu tidak sesuai, maka ya mau nggak mau kita bisa didiskualifikasi gitu. Makanya dari teman-teman robot sekarang, sedang giat dan, sibuk dalam persiapan, eee, dari programnya, dari desainnya, dari mekaniknya dan lain-lain, banyak yang tergabung. Kemudian yang kedua, itu adalah Aerobo. Aerobo ini adalah komunitas yang bergerak, di robot terbang atau aeromodeling. Nah, untuk gambarnya seperti apa, kalau teman-teman pernah pegang atau menjalankan dari drone, nah itu biasanya teman-teman, Aerobo juga risetnya berkaitan dengan, robot terbang, drone itu dan juga, roket air juga dan robot terbang yang lain. Saya kurang 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 paham jenisnya apa, tapi yang jelas Aerobo ini adalah bergerak bergerak di bidang robotika yang, robot terbang seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga komunitasnya adalah namanya Ghost Eltrum. Ghost Eltrum ini adalah, kepanjangan dari Go Open Source UMS, Elektro UMS gitu. Berkai ber ber apa, untuk spesifik, bidangnya itu adalah di open source dan juga ada juga, dari teman-teman ini yang bergelut atau fokusnya dalam desain 3D animasi. Ya mungkin itu 3 komunitas yang ada di teknik elektro dan, mmm, buat teman-teman yang sekiranya pengen gabung,
dengan organisasi maupun komunitas yang ada di Teknik Elektro, kita, biasanya ngadain oprek juga. Nah, opreknya itu biasanya waktunya adalah di, akhir tahun menjelang menjelang akhir periode dari kepengurusan KMT. Biasanya kan Desember kita, akhir 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 pengurusan. Nah, sebelum itu kita mengadakan open recruitment dan biasanya adalah, bersamaan dengan komunitas. Jadi, ketika yang sudah ikut memilih dengan untuk bergabung dengan KMTE, nanti juga bisa bisa yang milih komunitas itu, monggo dengan, minat masing-masing. Tapi kita tidak menyarankan buat teman-teman kayak bergabung di dua-duanya, karena nanti buat me-manage waktunya, kuliahnya juga akan susah. Karena kita juga, punya kesibukan yang berbeda atau ranah yang berbeda. Kalau, komunitas lebih ke research gitu kan. Nah, kalau EMC lebih ke pengembangan kita skill dalam kita public speaking, kemudian, kreativitas dalam menjalankan event dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, mungkin, cukup sekian dari penjelasan sedikit dari gambaran KMTE, keluarga mahasiswa teknik elektro, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Apabila saya ada kesalahan ataupun oh iya, kita juga ada sosial media dari teman-teman juga, silahkan di-follow dan diikuti ataupun di-subscribe dari YouTube-nya juga ada KMTE UMS, kalau Instagram KMTE_UMS. Nah, itu nanti ada info-info yang sekiranya, dari universitas, dari jurusan maupun tentang kuliah, akademik itu akan kita share dalam sosial media yang ada di KMT. Ketika teman-teman ikuti ya nanti insya Allah ada info yang, bisa didapat lah. Nah, beasiswa juga kita biasanya share di situ. Jadi ya silahkan di-follow dan, bisa buat, informasi baik individu maupun kuliah dari teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih sedikit, penjelasan dari saya tentang KMTE. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.